Oke. Selamat pagi, siang, sore, dan malam yang kami hormati Bu Yurika selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web lanjutan. Kami dari kelompok KC yang beranggotakan saya sendiri, Evelyn Aurelia, serta dua rekan saya, Kimberly Nathaniel dan Valentino Chandra akan menjelaskan hasil website yang telah kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Valentino Chandra. Nah, pertama-tama pengguna akan disuguhkan dengan tampilan homepage. Nah, pada homepage terdapat dua kotak yang menunjukkan pemasukan serta pengeluaran bulan ini. Nah, selain itu, terdapat rangkuman pemasukan dan pengeluaran yang ditampilkan menurut tanggal masing-masing cetakan. Terdapat kredit dan debit yang berguna untuk membedakan pemasukan dan pengeluaran, serta terdapat total kredit dan debit pada tanggal itu juga. Nah, tampilan home ini diambil dari master data record yang memiliki data pemasukan dan pengeluaran yang lengkap, sehingga dirangkumkan bagi pengguna adanya tampilan home. Kegunaan dari tampilan home adalah untuk memudahkan pengguna dalam melihat pemasukan dan pengeluaran pada bulan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan record. Nah, record itu berfungsi untuk mendata expenses, income, serta inventory. Nah, expenses itu berfungsi untuk mendata pengeluaran bagi pengguna. Terdapat ada 6 kotak, ada day date, item name, quantity, unit price, total price, dan note. Nah, day date itu pengguna bisa memasukkan tanggal, misalnya Kamis 4 Januari 2024. Nah, ada kotak name, pengguna dapat memasukkan nama bahan bakunya, misalnya tepung. Dan ada kuantitinya, pengguna dapat memasukkan jumlah kuantitinya, misalnya pengguna memasukkan 2. Nah, unit price ini adalah harga per unit atau per bungkusnya. Misalnya pengguna memasukkan harga per bungkus dari tepung itu 11.000. Nah, total price itu adalah quantity dikalikan dengan unit price. Jadi pengguna dapat menghitung sendiri lalu memasukkan dalam total price. Jadi totalnya itu 22.000. Lalu ada kotak note, pengguna dapat mendata yang membantu mereka untuk mengingatkan hal-hal yang penting. Misalnya, pengguna ini ingin mencatat kalau tepung yang dia beli itu dari Alfamart. Nah, lalu kita confirm. Lalu data telah ditambahkan. Nah, selanjutnya itu income. Income ini berfungsi untuk mendata pemasukan. Nah, ada 5 kotak, ada day date, ada customer name, payment method, amount, dan note. Nah, dari kotak day date ini pengguna dapat memasukkan tanggal seperti tadi, Kamis 4 Januari 2024. Lalu ada kotak customer name, pengguna bisa memasukkan nama customer mereka, misalnya Evelyn. Lalu ada kotak payment method, pengguna dapat mengisi customer-nya itu bayar dengan apa, misalnya transfer. Nah, kotak amount ini pengguna dapat memasukkan total pembelian dari customer-nya, misalnya 12.000. Dan ada kotak note, pengguna dapat mencatat yang penting bagi pengguna. Misalnya, customer tersebut membeli bundling 5 mochi. Lalu kita confirm. Nah, data telah ditambahkan. Lalu selanjutnya ada inventory. Nah, inventory ini berfungsi untuk mencatat persediaan bahan baku. Di situ ada 3 kotak, ada item name, unit price, dan quantity. Nah, kotak item name ini pengguna dapat memasukkan nama bahan baku, misalnya tepung. Lalu ada kotak unit price. Unit price ini gunanya pengguna dapat memasukkan harga per bungkus atau per unit tepungnya, misalnya 11.000. Dan kotak kuantitinya ini, pengguna dapat memasukkan total kuantiti dari tepung tersebut, misalnya 10. Lalu kita confirm. Dan data telah ditambahkan. Kita juga bisa edit quantity dengan
mengklik tombol edit ini, misalnya kita bisa menambahkan misalnya persediaan bahan baku kita berkurang, misalnya 2 atau 3, lalu kita bisa ngeditnya menggunakan tombol ini. Nah, lalu dan semua yang pengguna data sudah masuk ke dalam localhost PHP MyAdmin. Jadi misalnya mereka bisa menghapus atau mengubah bisa melalui localhost PHP MyAdmin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian ada tampilan yang ketiga yaitu tampilan ledger. Nah, tampilan ledger ini memberikan ringkasan dari data pengeluaran dan pendapatan yang telah dimasukkan dalam catatan per bulannya. Nah, ketika pengguna memasukkan data keuangan pada menu record, tampilan ledger akan muncul untuk memberikan gambaran secara terlinci data-data yang telah dimasukkan. Nah, di sini terdapat tombol filter yang memungkinkan untuk pengguna menyaring tampilan sesuai dengan keinginannya, baik berdasarkan pendapatan income maupun pengeluaran atau expense. Nah, jika pengguna memilih income, maka hanya data pengeluaran yang akan ditampilkan dalam ledger tersebut dan begitu pula sebaliknya dengan expenses. Kemudian di bagian kiri ledger terdapat kolom money balance yang merupakan ringkasan dari total pendapatan dan pengeluaran per bulannya. Nah, kami juga membuat tulisan bulan pada bagian money balance ini untuk dapat diklik oleh pengguna. Nah, setelah diklik akan muncul pilihan bulan yang telah dipilih dan tampilan ledger akan diperbarui untuk menampilkan data yang relevan untuk bulan tersebut. Contohnya, saat kita menekan pada bulan April, maka akan muncul data-data dari bulan April. Nah, ini seperti tombol filternya ini yang telah saya jelaskan sebelumnya. Saat kita menekan tombol income, nantinya akan memunculkan data income saja dan begitu juga dengan expenses-nya. Kemudian saat kita menekan pada bulan-bulan Mei, maka akan muncul data di bulan Mei. Kemudian juga Juni dan Juli. Oke, sekian penjelasan website dari kelompok kece. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.